Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Syukri Hamdan Hidayatullah and my student ID number is 2320064. So in this video, I will make a video how to teach students. Jadi pada hari ini, sebelum pelajaran kita mulai, Bapak akan mengajak kamu semua bermain sebuah game, yaitu Animal Habit. Jadi Bapak akan memilih nama binatang atau hewan. Yang Bapak pilih adalah kelinci. Di sini tugas kalian adalah menyebutkan kebiasaan dari hewan ini. For example, it lives in a hole. Selanjutnya, sebutkan oleh Nanda kebiasaan dari hewan ini. Kelinci, Pak. Ya. He eats carrot, Pak. Dia makan wortel, Pak. Ya, terima kasih. Nah, jadi kebiasaan dari hewan menggunakan verb S dan ES yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini. So, we are going to talking about verb S and ES, simple present. Jadi di situ itu kan ada namanya verb S and ES. Tapi masih banyak yang belum tahu tuh kapan menggunakan verb S dan ES. Dan gimana sih cara penggunaannya? Apakah hurufnya ditambahkan S atau ditambahkan ES? Nah, mari kita bahas. Oke, di sini ada simple present tense. Kenapa kok cuma ditulis rumus kalimat verbal? Karena verb S and ES itu hanya ada di dalam kalimat verbal simple present tense. Dan itu pun hanya ada di kalimat yang positif. Jadi negatifnya terus kalimat tanya itu nggak ada lagi verb S dan ES-nya. Hanya di kalimat positif. Kalimat verbal simple present yang rumusnya adalah subject plus verb 1 atau verb S dan ES dan object. Nah, verb S1 ini nih dipakai ketika subjeknya I, you, we, they, dan benda jamak. Nanti dia bertemu dengan verb 1 atau verb 1. Oke, kalau ada subjeknya ini dan kalau subjeknya she, he, it, dan benda tunggal yang satu doang tuh baru menggunakan yang namanya verb S dan ES. Jadi, hanya ketika subjeknya she, he, it, dan benda tunggal, maka kita menggunakan verb S ataupun ES. Oke, terus itu verb S dan ES, itu gimana sih? Verb S itu adalah verb 1 yang ditambahkan S ataupun ES. Nah, kayak gini cara merubahnya. Mengubah verb 1 menjadi verb S dan ES. Rumus yang pertama, ketika akhir sebuah kata itu adalah SS, SH, CH, X, Z, dan O, maka nanti ditambahkan S. Oke, kalau akhirannya adalah SH, SS, CH, X, Z, dan O, maka nanti ditambahkan S. Contohnya gini. Pada akhiran kata SS, miss atau kangen, itu kan akhirannya kita katanya adalah SS, maka kita tambahkan S jadi misses. Oke, contoh selanjutnya adalah was ditambah S menjadi wasses, watch ditambah ES menjadi watches, fix menjadi fixes, buzz menjadi buzzes, go menjadi goes. Oke, aturan atau cara yang selanjutnya yaitu ketika akhir sebuah kata itu adalah consonant, terus ada Y, maka nanti ditambahkan S. Tapi ada syaratnya, Y-nya nanti diganti jadi I. Gimana sih caranya? Contohnya ada kata study. Study itu kan verb 1. Verb 1 ya, sebelum Y ini adalah huruf D. D itu kan adalah huruf konsonan. Jadi kalau sebelumnya adalah huruf konsonan, Y-nya diganti jadi I. Jadinya studies. Terus yang kedua ada buy.
Kita lihat dulu apakah sebelumnya itu huruf konsonan atau bukan. Ada huruf U. Apakah huruf U huruf konsonan? No, bukan. U adalah huruf vokal, makanya nggak perlu kita ganti I. Langsung aja kita tambahkan S, jadi voice. Bukan ditambahkan S, tapi ditambahkan ES. Nah, ini ada di peraturan selanjutnya atau cara selanjutnya, yaitu selain aturan di atas, aturan tadi yang sebelumnya tadi, maka hanya ditambahkan S, nggak ditambahkan ES. Bukan ES lagi, tapi hanya ditambahkan S. Contohnya ada kata walk, ditambah S menjadi walks. Take menjadi takes. Drink menjadi drinks. Play menjadi plays. Jadi selanjutnya ada tugas untuk kalian semua dalam bentuk tulis tangan. Silahkan kalian jawab pertanyaan berikut untuk memastikan apakah kalian sudah paham atau belum. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan di video ini. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.